Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita akan membahas cara pandang Islam tentang boleh tidaknya membunuh hewan melata seperti ular. Berikut ulasannya. Ular adalah binatang yang melata yang sering ditemukan di hutan, sawah, dan kadang di rumah, dengan bentuk yang beraneka ragam dan kekhususan tertentu. Ular termasuk hewan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk dibunuh. Ular termasuk hewan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk dibunuh, seperti dijelaskan dalam hadis-hadis berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah pernah kami berdamai dengannya ular sejak kami memusuhinya. Maka barang siapa yang membiarkannya lantaran rasa takut, maka ia tidak termasuk golongan kami. Hadis riwayat Abu Daud, Hasan Sahih, Al-Misikah 4139. Dalam hadis lain juga menyebutkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, bunuhlah semua ular, barang siapa yang takut pada dendam mereka, maka ia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Abu Daud, Sahih Al-Misikah 4140. Ular disebut dalam hadis yang mengisahkan peristiwa ketika para sahabat yang sedang mendengarkan surah Al-Mursalat diucapkan oleh Rasulullah. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membiarkan ular-ular hidup karena takut dendamnya, maka ia bukan dari golongan kami. Tidaklah pernah kami berdamai dengannya sejak kami memeranginya. Hadis riwayat Abu Daud, Sahih Al-Misikah 4138. Dari Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, ia berkata kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya kami akan membersihkan Zam-Zam, sedang di dalamnya terdapat jinaan ini, yaitu ular kecil. Rasulullah pun menyuruhnya untuk membunuhnya. Hadis riwayat Abu Daud Sahih. Apabila Ibnu Sibat benar-benar mendengar dari Al-Abbas, Al-Misikah 4141. Peristiwa tersebut terjadi ketika terdapat ular kecil di dalam sumur air Zam-Zam, dan Rasulullah segera memerintahkan membunuhnya, sebab dijelaskan kehadiran ular tersebut dapat membahayakan nyawa jika tidak dibunuh. Tidak diragukan lagi, semua adalah perintah untuk membunuh ular. Namun para ulama membagi ular dalam dua kategori secara tinjauan hukum. 1. Ular yang ada di luar rumah seperti padang pasir, kebun, sawah, atau hutan. 2. Ular yang ada di dalam rumah. Segala sesuatu yang dilakukan dengan niat untuk melindungi diri karena memang lebih banyak keburukan daripada kebaikannya, sehingga bukanlah perbuatan dosa jika disingkirkan ataupun dibunuh. Sedangkan untuk ular yang masuk di dalam rumah, boleh diberikan peringatan terlebih dahulu selama 3 kali dengan cara mengetuk atau memukul tubuhnya. Sesungguhnya di rumah-rumah ada ular-ular yang berada di rumah-rumah. Apabila kalian melihat satu dari mereka, maka buatlah peringatan padanya 3 kali. Apabila pergi, maka biarkanlah. Dan bila tidak mau pergi, maka bunuhlah, karena dia itu kafir. Demikian diriwayatkan Muslim nomor hadis 2236. Ular banyak disebut juga di dalam banyak hadis, baik sebagai hewan nyata maupun sebagai tamsil. Ada 5 hewan yang bertabiat buruk yang boleh dibunuh di tanah halal maupun di tanah haram. Mereka itu adalah ular, burung gagak berbulu campuran antara hitam dan putih, tikus, anjing ganas, dan kalajengking. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah. Saat itu Nabi dan para sahabatnya sedang berada di dalam gua. Pada waktu itu juga turun sebuah surah Al-Mursalat. Para sahabat mendengarnya secara langsung dari bibir Rasulullah. Tiba-tiba seekor ular keluar dari liangnya.
Rasulullah berkata, "Ayo bunuhlah ular itu." Para sahabat kemudian bergegas mengejarnya, namun hewan itu sudah terlanjur kabur. Rasulullah pun bersabda, "Ia telah diselamatkan dari gangguan kalian, seperti halnya kalian telah diselamatkan dari gangguannya." Hadis riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Mas'ud. Demikianlah penjelasan terkait membunuh ular dalam pandangan Islam. Semoga bermanfaat untuk landasan pegangan kita di dalam bertindak ataupun melangkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.